siapa namanya? Oh, Ibu Tuti. Um, Ya. Mia. Dari Sulawesi, Bu ya? Iya, Pak. Dari Makassar, Pak. Oke. Oh, Makassar. Salam sadar dari MKC. Ya, saya Ibu puji Tuhan. mungkin dengar YouTube saya. Begitu salam kenal Ibu Tuti. Sangat Ya, luar biasa kesaksiannya. Memberikan motivasi yang luar biasa. Memang pengalaman menemukan Yesus itu beda-beda ya. Dengan saya iya. beda, dengan Ibu Tuti beda, tapi tujuannya satu, mendapatkan Amin. mahkota kehidupan, Amin. mendapatkan kasihnya Tuhan. Iya, Bu. Oke, tidak masalah, kita perbedaan bukan suatu halangan untuk mencintai Yesus. Jalan banyak berbeda, Jawa Barat dengan Sulawesi kan berbeda. Sulawesi banyak air, ada pasar di air. Kalau Jawa Barat kan tidak, di gunung-gunung semua. Tanam kol, terong, tanam timun, kan begitu. Kalau di Sulawesi pasti banyak angin, air, banyak ikan, begitu, beda ya. Nah, perbedaan ini Iya, tapi Pak. tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Begitu. Boleh bertanya, Bu? Boleh, Pak. Baik, pertanyaan saya, apakah Ibu Kristen dari kecil atau memang keturunan? Saya Keturunan. saya Islam, Pak. Dari kecil dalam Oh, kandungan, bukan Kristen. Islam. Iya. Iya. Sama tuh, Bu. Saya juga dulu Islam. 36 Iya. tahun Islam. Saya sudah hajian 3 kali ke Arab. Pulang-pulang Iya. setelah kenal sempurna Islamnya, saya cari Yesus. Karena sudah Oke. hajian pun saya tidak punya ketenangan jaminan masuk surga. Masih ditimbang-timbang amalnya. Mendingan kalau Iya. amalnya baik. Kalau Iya. amalnya lebih ringan daripada kejahatannya, kita akan masuk neraka di dalam Islam itu. Iya. Begitu, maka saya ucapkan selamat, Ibu sudah dalam keluarga surgawi ya, Bu. Sudah tidak memikirkan dunia lagi. Amin, Pak. Ya, mudah-mudahan undang Pak Yusuf nanti ke Sulawesi dengan MKC. Itu moto Amin. saya, salam sadar. Kalau mau masuk ke Pak Amin. Yusuf, salam kemenangan. Jadi sudah sadar pasti dimenangkan, itu aja. Amin. Ya Bu ya. Oke, terima kasih. Saudara keluarga Ibu dimenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, Pak Kace. Amin, Pak. Iya, iya Pak Pak. Kace. Pak, Ya. ini apa saya gabung aja kayak tadi malam ya supaya bisa diskusi bersama ya. Jadi lintas Oh agama iya. yang Muslim juga bisa ikut berdiskusi ya. Boleh, boleh. Kita alam Ya, merdeka. Muslim Islam kan itu hanya pegangan pendapat. Itu semuanya sama dengan Ibu, PDI, halo, Gerindra sama. sebentar Pak. Ibu Tuti setuju nggak Bu? Kalau digabung sekalian Bu, bisa diskusi sama-sama Iya. gitu? Iya, enggak apa-apa, Boleh ya? Pak. Dari Bapak saya. Ya, oke. Iya, Pak. Oke, kita jadi lintas agama ya, kita bisa berdiskusi bersama ya. Ya. Iya, Pak. Oke, kita masukkan ke Pak Cabe. Silakan masuk Pak Cabe. Ya, Terus malam. kita masukkan juga Umar. Pak Umar. Ya, selamat malam Ya, Pak Yusuf malam, Pak. dan Bu Tuti. Malam. Ya. Ini Malam. sinyal kami ini lagi kurang mendukung juga ini. Ya, terus dari API. Dari API silakan masuk. Shalom Ya. kemenangan. Selamat, terima kasih Pak Yusuf waktunya. Oke. Terima kasih. Kasih karunia, silakan kasih karunia masuk. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam semua. Ya. Ya, Pak Santandri, silakan Pak Santandri masuk. Ya, sama Pulau Bintang. Terus kita Ini pulang dulu tadi, ya. aduh. Ini dulu ya. Yang lain sabar ya, nunggu ya. 2 menit, 3 menit, 3 menit. Yang lain dulu, Pak. Yang lain. Ya, oke. Pak. Oke. Kita
Oke, kita ke ini dulu, ke apa? Ke Pak Cabe dulu. Silakan Pak Cabe. Oke, pertanyaan saya tentang apa yang disampaikan tadi, yaitu bahwa di dalam kekristenan itu hanya ada pasti dan amin, artinya tidak ada insya Allah. Pun apa saya boleh untuk bertanya sebelum pertanyaan itu dijawab? Halo. Halo. Iya, halo. Halo. Suara saya nggak dengar. Putus-putus, Pak. Pak. Putus-putus. Halo. Saya dengar, Pak. Dengar, lanjut, Pak. ya. Itu sebelum pertanyaan saya dijawab, apa saya boleh bertanya latar belakang dari narasumber dulu, Pak? Silakan Pak, silakan. Oke, selamat malam Bu Tuti. Sebelum pertanyaan saya tadi dijawab, nanti mungkin bisa dijawab oleh yang lain juga. Yang saya tanyakan, Ibu tadi dari Muslim pernah sampai sempat juara MTQ ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, Ibu Tuti tolong bisa sebutkan di dalam MTQ itu ada 7 lagu wajib. Tolong sebutkan 7 lagu wajib yang untuk mengikuti MTQ dan berikan salah satu contohnya saja, Bu. Pak, saya minta maaf, saya sudah lupa yang masuk dalam nuansa Islam. Minta maaf, saya sudah tidak bisa lagi jawab. Sudah lupa sama sekali, Bu ya? Maaf. Nggak tahu sama sekali, Bu ya? Sudah lupa. Kalau anu, Bu? Iya, saya sudah lupa. Mungkin kalau huruf hijaiyah masih ingat, Bu? Bisa sebutkan huruf hijaiyah, Bu? Sudah lupa, Pak, saya. Saya nggak sanggup lagi untuk berbicara dengan lupa, Bu ya? Iya. Iya. Setelah saya mengenal Yesus, Pak, biasa, saya sudah dibutakan dengan. Iya. Saya sudah dibutakan dengan keislaman, Pak. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Apa itu kesaksian Ibu sangat luar biasa sekali bohongnya. Kalau kelasnya MTQ masa itu huruf hijaiyah saja nggak bisa kan, itu sungguh sangat luar biasa sekali bohongnya, ngibulnya itu sangat luar biasa sekali. Jadi alangkah lebih santun, lebih bagus kalau diskusi kita malam hari ini, Ibu kalau memang jalannya memang kafir dari lahir, bahwa Ibu itu kafir tulen, itu lebih kita bisa lebih bicara atau untuk berdiskusi dengan lebih santun, lebih baik. Kita membandingkan konsep, bukan anu gitu, Bu. Ya, mohon interupsi dulu. Saya mau tanya Pak Kacet. Pak Kacet bilang bohong itu di sisi mana? Tolong dijelaskan secara detail. Yang bohong itu begini, Pak. Saya nanya Pak yang bawah. Yang bohong itu orang yang mengaku menjadi nabi tapi tidak tercatat di Al-Quran, itu bohong. Itu yang bohong. Silakan lanjut. Orang yang ngaku mau diselamatkan, penyelamat, tapi tidak ada ayatnya di Al-Quran, itu pembohong. Lanjut. Saya boleh komen? Halo Ibu. Jadi Bapak ada yang kepanukan Ibu. Halo. Bentar, Pak. Halo, sebentar ya, giliran ngomongnya ya, sebentar. Sebelum ngomong, sebentar, Ibu Tuti mungkin mic-nya bisa agak jauh sedikit dari mulut ya, Bu, supaya suaranya tidak menggema ke ini, ya. Bawah dikit, bawah dikit. Agak ke bawah sedikit mic-nya, Bu, agak ke bawah sedikit. Nah, gitu. Tadi suara Pak Cabe saya tidak terlalu dengar jelas ya, Pak. Mungkin bisa diulang, Pak. Sudah kalau begitu tadi, kalau masalah latar belakang sudah pasti Ibu Tuti tidak bisa menjawab. Saya ke pertanyaan saya tadi yaitu tentang bahwa di dalam kekristenan itu hanya ada pasti dan amin, tidak ada insya Allah. Yang saya tanyakan itu apakah setiap insan yang sudah percaya kepada Yesus itu pasti
pasti masuk surga apapun yang dilakukan setelah masuk surga, setelah percaya Yesus itu. Misalnya jadi perampok, pembunuh, germo dan lain sebagainya, tetap pasti masuk surga, Bung. Itu yang saya tanyakan. Sudah dijelaskan Pak Cabe, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa penglihatan dari Ibu Tuti saat beliau ada di surga, bahwa waktu Tuhan Yesus bawa dia ke surga, itu yang pendeta pun banyak yang tidak masuk surga, Pak. Karena apa? Karena yang bisa masuk surga itu yang melakukan firman Tuhan. Jadi tidak semua orang Kristen bisa masuk surga, Pak. Standarnya Tuhan Yesus itu terlalu tinggi. Oh ya. Seperti itu, berarti, Pak. Tidak pasti ya. Artinya oke lah, Pak. Mungkin bisa diberikan kesempatan kepada yang lain. Artinya jawabannya Pak Yusuf tegas ya, tidak tentu ya. Jadi ya, oke. Begini Pak. Sorga itu bukan untuk penjahat, sorga itu bukan untuk pembunuh, sorga bukan untuk pembohong. Jadi Pak Cabe menanyakan ke Ibu Tuti itu huruf hijaiyah, itu huruf anak TK. Huruf untuk mengenal huruf Arab. Pak, sudah bukan waktunya, sekarang zaman teknologi sudah zaman YouTube. Pak, ngapain mempelajari huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu alif, B, T, C, jin. Tuh di masjid itu banyak jin. Dan di Quran ada surat jin. Surat 72 itu ada surat jin. Maka ajaran Quran kalau bukan ajaran jin, itu ajaran siapa lagi? Surat 72 Al-Quran surat jin. Bahwa Muhammad bin Abdullah mengislamkan jin. Itu berarti Muhammad bin Abdullah itu raja jin. Jelas ya. Makanya ini saya bicara fakta. Ya Pak Kace, kok agak nyambung pertanyaannya Pak ya. Pak Kace, itu kalau orang Islam itu derajatnya paling jelek itu idiot Pak, paling jelek itu bodoh. Tapi kalau Pak Kace itu kayaknya gimana? Saran saya Pak Kace segera konsultasi dengan dokter dah. Kayaknya sudah miring otaknya Pak Kace ini. Iya benar Pak, supaya tidak banyak menghayal masuk surga naik buruk, nanti di sana mendapatkan 75 bidadari, laki-laki dapat 7.000 bidadari. Jadi supaya jangan menghayal ke situ maksud saya. Jadi supaya nyadar bahwa tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Saudara harus nyadar Muhammad bin Abdullah tidak menyelamatkan. Nah ini bagian Pak Cabe, supaya Pak Cabe nyadar. Kenapa? Muhammad sendiri tidak masuk surga, bagaimana mungkin Pak Cabe masuk surga di dalam Islam? Ini penting Pak. Jadi Bapak jangan menghajar yang murtad, mau diajari jadi anak TK lagi, jangan Pak. Orang yang murtad itu orang yang cerdas, tidak menghayal gitu Pak. Saking cerdasnya juara MTQ nggak ngerti huruf hijaiyah ya Pak ya. Saking cerdasnya. Bukan nggak ngerti, sudah dilupakan. Saya paham. Sudah dilupakan karena itu pelajaran anak TK. Oke tahu Pak, itu bukan TK Pak, itu PAUD Pak. Huruf hijaiyah itu PAUD Pak, di bawah TK Pak. Tahu. Nah itu tahu Pak Cabe PAUD. Makanya saya katakan kalau orang Islam itu derajat paling jelek itu bodoh, idiot. Tapi kayaknya kalau juara MTQ nggak ngerti huruf hijaiyah itu bukan lagi bodoh deh kayaknya. Itu sudah di bawah biarin bodoh. Bapak mau bodoh mau kagak, yang dapat hadiah kan Ibu Tuti bukan Pak Cabe. Jadi sekarang udah nggak penting itu ditanyakan Pak Cabe. Sekarang yang harus ditanyakan dah Ibu Tuti udah pasti mau selamat apa tidak? Pasti itu yang tepat jawaban Ibu Tuti. Ya dan amin. Kalau Pak Cabe sudah mau selamat apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Pasti itu jawaban Bapak. Saya bisa duga itu. Makanya di dalam Islam ya tadi kan sudah saya hentikan ketika Bu Tuti tidak bisa menjawab, kan sudah saya hentikan. Pertanyaan saya tadi kan ya dan amin itu apakah semua orang yang percaya pada Yesus itu pasti masuk surga? Iya dan amin. Maka tadi kan Pak Yusuf sudah menjelaskan tidak semua. Pak Bu Tuti sudah ke surga dan melihat bahkan pendeta pun banyak yang masuk neraka. Jawabannya itu kan sudah dikunci dan saya terima. Itu
berarti memang masih belum tentu, meskipun orang Kristen pun, pendeta pun, bahkan gini, pun Pak. saya yakin itu masuk neraka jahanam itu. Gini Pak Cabe. Tar dulu Pak. Tar dulu Pak. Satu dulu. Pak Cabe sebentar Kita ya. buka Markus 16 ayat 16 Pak. Itu kepastiannya. Sebentar, Pak. Jadi begini pengertiannya Pak. Pak Cabe, pengertiannya begini ya. Orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh itu pasti masuk surga Pak. Tidak ada insya Allah. Tidak ada insya Allah gitu ya. Jadi orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh itu pasti masuk surga. Yang saya jelaskan tadi adalah orang Kristen KTP, artinya orang Kristen yang tidak bertobat. Cuman menyebut diri sebagai pengikut Tuhan Yesus, tapi hidupnya, kelakuannya tidak benar. Itu yang saya maksudkan, Pak. Gitu. Nah, saya contohkan baru dewasa. Gunung, kemudian perampok, kemudian germo, itu kan yang saya contohkan spesifikasinya seperti itu. Apakah itu kalau sudah apa itu kalau tadi menerima tadi katanya pendeta juga masuk neraka, Pak. Ada pendeta masuk neraka. Kalau seperti gimana? itu, begini Pak Cabe, sebentar. Kalau seperti itu bukan pengikut Tuhan Yesus, Pak. Itu pengikut iblis. Pendeta Kalau bukan. pembunuh, perampok, pencuri, itu pengikut iblis, Pak. Kalau mengikut Tuhan Yesus, itu dipenuhi dengan kekudusan, dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan kebaikan. Jadi seperti itu, Pak. Itu baru namanya pengikut Tuhan Yesus. Kalau pendeta yang diceritakan Ibu Tuti tadi yang apa itu memberkati orang cerai tadi yang juga itu gimana? Apakah itu mengikut iblis apa pengikut Yesus itu, Pak? Ya sudah pasti, Pak, karena kan ada standarnya firman Tuhan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kalau misalnya pendeta memberkati orang yang bercerai, itu kan berarti dia melanggar firman. Dia tidak mengikuti Tuhan Yesus, tapi dia mengikuti iblis, Pak. Gitu, seperti itu. Jadi pengikut iblis, ini termasuk pendeta dan narasumber yang beberapa hari yang lalu bersaksi di sini yang bercerai itu juga pasti mengikuti ya, Pak ya. Mohon ya, Pak. Mohon izin, boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya, mohon izin? Sebentar, Pak. Sebentar. Pak Kace, mohon izin Pak Kace. Saya mau tanya Pak Kace. Pak Kace manusia ya? Pak Kace manusia? Iya, manusia. Kalau Pak Kace manusia, saya juga manusia. Kita semua manusia punya kelemahan. Bisa melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi barang siapa yang tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak akan selamat. Iya. Tapi kalau masih mempertahankan prinsip, mempertahankan agama yang tidak akan menyelamatkan Anda atau saya, itu ragu. Tapi kalau kamu mengenal Tuhan Yesus betul-betul, karena jalan satu-satunya hanya keselamatan lewat Tuhan Yesus. Walaupun dia seorang pendeta, walaupun dia seorang kiai, tapi kalau tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah selamat. Tidak akan pernah sederhana itu. Jadi gini, iya, saya paham tadi Pak Kace sampaikan paham. Pendeta juga kan tidak akan selamat. Tadi ada kesaksian Ibu ya mohon maaf narasumber tadi kan sampaikan ada 6 pendeta yang di tengah-tengah dia akan masuk surga atau tidak. Sama dia juga manusia, sama dengan kita manusia sama-sama. Pak Kace juga manusia. Namun, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak mengikuti firman-Nya, tidak mengenal Dia, tidak terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita dengan sungguh-sungguh, tidak akan selamat. Tapi kalau kita ini kan hanya mau berusaha supaya mencari, menyelamatkan jiwa. Pak Kace juga kita mau selamatkan supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Apakah Pak Kace senang masuk neraka? Saya tanya Pak Kace yakin enggak? Pertahankan agama Pak Kace itu bisa masuk surga enggak? Tidak Pak, begini saya jelaskan. Kenapa saya murtad? Kenapa saya meninggalkan ajaran Islam? Karena saya tahu surat Quran 114 surat 6.600 ayat 30 juz saya baca semuanya, tidak satu ayat pun Muhammad akan menyelamatkan.
Oh, saya tidak mau kalau nggak agama yang tidak menyelamatkan, ngapain diikuti? Maka saya tinggalkan. Itu Pak Cabe. Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya, apalagi umatnya. Anaknya saja yang bernama Fatimah tidak bisa ia selamatkan, Pak Cabe. Begini Pak Cabe, ada hadis yang mengatakan begini. Wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Oh, anaknya saja tidak bisa ia selamatkan, bagaimana Muhammad kata ngikut Muhammad diselamatkan? Oleh karena itu, saya menghimbau Pak Cabe sadar, jangan Anda diperalat oleh orang Arab. Ya. Sudah ya. Jadi itu Pak Yusuf, saya izin bertanya. Salah iman satu pilihan. Ya. Moderator, Pak Yusuf. Sebentar gantian. Sekarang saya kasih kesempatan Ibu Tuti dulu. Ibu Tuti silakan Ibu. Ibu ditanggapi Bu, silakan. Iya Bu, tanggapi. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman-Nya, itu sudah pasti masuk surga, Pak. Bahkan Haleluya. orang yang berandal, Haleluya. orang yang berandal, orang germo, orang pemburit, orang pembunuh, pesundal, dukun, jika dia datang pengakuannya sama Tuhan Yesus, dia pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus mati untuk dunia dan dia mati untuk orang berdosa. Tuhan Yesus tidak datang pada orang kudus, Pak, tapi Tuhan Yesus datang pada orang berdosa. Termasuk saya yang dia datangi, orang berdosa yang tidak pernah melihat terang, karena saya ada orang gelap. Puji Tuhan, Yesus datang menyelamatkan saya dan keluarga saya. Bahkan saya masih berhutang sama Tuhan, masih mau mendoakan semua orang yang belum percaya agar dia sebelum mati diselamatkan oleh Yesus. Doakan Pak Cabe. Amin, Pak Cabe. Amin. Setuju. Amin. Sudah Pak, bisa tanya Pak. Oke, kita kasih sekarang kita kasih ke Umar. Silakan Pak Umar, silakan. Oke, terima kasih banyak waktunya. Silakan, saya Pak. mau izin bertanya, tapi saya tanya teruntuk khusus ke Ibu Tuti ya. Tolong yang lain jangan ada yang bantu jawab. Termasuk Pak Yusuf, tolong jangan diinterupsi. Karena pertanyaan saya ini personal sekali tentang kesaksian beliau. Jadi yang lain mau menanggapi silakan, tapi setelah Ibu Tuti. Jadi tolong jangan dipotong. Saya mau tanya ke Ibu Tuti. Tadi saya mendengarkanlah kesaksian Bu Tuti. Saya juga seorang bapak. Saya tampilkan dulu mukanya, jadi saya bukan anonim ya. Oke, kelihatan ya Bu ya? Ya, saya juga seorang bapak. Saya punya anak. Tadi saya dengar kesaksian Ibu tentang Ibu. Saya turut berduka cita. Saya dengar Ibu kehilangan anak ya Bu ya. Anaknya meninggal, betul ya Bu ya? Anak pertama, ya kan? Anak kedua Pak, 3 dan 4. Kedua, ketiga, keempat ya? Anak saya, anak saya ada meninggal Pak. Oke. Tapi tadi di situ Ibu bilang karena dosa-dosa saya gitu segala macam. Itu dosa apa Ibu ya? Kalau boleh tahu. Kok sampai istilahnya anaknya meninggal? Supaya saya tahu gitu. Kenapa? Kira-kira. Ya. Banyak kriteria dosa yang dapat terjadi pada diri kita sehingga menghambat berkat datang pada kita, Pak. Saya berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkan dosa apa yang kuperbuat, Tuhan. Sehingga kutuk ini datang pada saya, sehingga ketiga anak saya meninggal. Apa yang saya lakukan, Pak? Saya melakukan Baal, yaitu ritual-ritual arwah orang mati dan membangun mesbah kuburan, ya, itu tidak layak di mata Tuhan, Pak. Jadi orang yang sudah mengenal kebenaran di dalam nama Yesus, itu yang kau lakukan, jangan harap kau tidak akan dapat berkat termasuk kekuburan, ya semacam meminta sesuatu lah. Bukan meminta sesuatunya, Pak. Kita membangun kita membangun kuburan. Iya. Itu yang dimaksud, Pak. Lantas dosa. Iya.
ya oke, saya nggak mau tahu lebih lanjut dosanya apa. Tapi pertanyaan saya gini, Iya, dosa itu yang sejauh yang saya tahu, sejauh yang kita tahu lah, istilahnya kan Yesus ini atau Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus ini kan Tuhan yang ya, apa? Pengasih ya Bu ya, betul ya Bu? ya, Pengasih kan, Tuhan yang maha kasih ya. istilahnya. Katanya ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, betul nggak gitu Bu? Ya, betul Pak. Tapi Itu istilahnya. kenapa? Ya oke. Pertanyaan saya, tolong yang lain jangan yang jawab ya. Saya tanya ke Ibu Tuti. Pertanyaan Ya, saya, Pak. anaknya Ibu tuh dosa apa? Kenapa sampai dapat istilahnya kalau orang bule itu human sacrifice, sampai istilahnya jadi korban kesalahan orang tua? Salah apa sih sampai sejahat itu Yesus gitu loh? Kan anak ini nggak salah. Sampai 3 loh. Gitu. Iya. Ya. Oh gitu ya Pak. Pak, dari dosa yang biasa Pak. Halo. Halo Ibu. Halo. Halo. Bu Tuti. Ya. Shalom Pak Yusuf. Sepertinya sinyal Pak Yusuf. Ya, kayaknya sinyal itu. Oke. Ya, sinyal. Betul, sinyal. Ya, jadi begini Pak Umar, saya jelaskan ya. Silakan jadi Pak. Sistem kerja Tuhan itu sangat suci, sangat adil, dan sangat sempurna. Tuhan tidak akan pernah bisa membela, memihak kepada orang yang melakukan pelanggaran. Jadi begini, Ibu Tuti pada waktu itu, dia melakukan ritual dan melibatkan anaknya. Karena apa? Karena anak-anaknya itu imannya masih diperhitungkan dari iman orang tua. Itu di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Jadi kalau orang tuanya berbuat salah, itu otomatis dosa atau akibat yang dilakukan oleh orang tuanya itu berdampak kepada anaknya. Nah, Tuhan tidak mungkin bisa membela orang yang melakukan kesalahan. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa kalau di dalam kebenaran, yang melakukan pembunuhan itu bukan Tuhan, itu setan. Ya, beda kalau di dalam agama Anda. Mungkin yang dipahami itu kalau yang membunuh itu adalah Tuhan. Kalau di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu tidak pernah membunuh. Tuhan Yesus itu datang dengan mengasihi, menyelamatkan. Justru Tuhan ingin supaya kita tidak mati sia-sia, mati konyol, dan mati di dalam neraka. Makanya Tuhan Yesus datang menggantikan kita karena kita berdosa, gitu Pak Umar. Oke, saya tanggapi ya. Nanti yang lain nanti tolong. Ya. Oke, berarti kekristenan mengizinkan itu ya Pak ya? Pengorbanan manusia berarti kan? Artinya anak ini nggak salah jadi tumbal gitu berarti bisa ya? Bukan, itu sistem kebenaran Pak. Iya, dalam kekristenan itu mungkin kayak gitu. Yang anak ini nggak salah, kena imbasnya gitu mungkin. Apakah mungkin itu aja? Jawab iya atau tidak? Loh, kan tadi saya sudah jelaskan kebenaran punya berarti jawaban iya. Boleh saya masuk? Sistem itu bahwa kalau ada pelanggaran, upahnya itu adalah dosa. Dosa kalau sudah matang, tapi anak ini kan nggak dosa. Anak ini kematian. Iya, tapi anak ini kan nggak tahu apa. Apa sih dosanya nih anak? Iya, karena di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, itu sudah diberitahu. Anak-anak itu diselamatkan berdasarkan iman orang tuanya. Gitu, Pak. Jadi kalau iman orang tuanya masih kepada kuasa kegelapan, nah ini membuka peluang dari iblis untuk melakukan kejahatan di dalam diri daripada orang-orang yang tidak berdaya. Seperti itu, Pak Umar.
Oke, confirm Ya. berarti anak itu bisa kena imbas dosa turunan orang tua dalam kekristenan. Oh, Betul Pak ya? begini. Nambahkan Pak Yusuf. Begini, Termasuk bisa, itu Saya firman bisa Tuhan. nambahkan Pak Yusuf. Ya, bisa saya Saya bisa nambahkan. ya silakan kasih karunia silakan. Ya. Jadi selamat malam Pak Umar. Malam. Malam. Jadi gini, memang dalam kekristenan berbeda. Jadi Pak Umar jangan memandang dari sudut Pak Umar. Dalam kekristenan, cobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Ditahan dulu sebentar Pak, sebentar Pak kasih karunia sebentar, ditahan dulu. Saya mau sampaikan dulu bahwa teman-teman yang mau masuk tolong ditahan dulu ya supaya narasumber kita bisa masuk. Ya ini karena kalau linknya penuh, ini nggak bisa masuk narasumbernya. Sebentar ya. Tolong jangan masuk dulu, yang lain tolong jangan masuk dulu. Kasih kesempatan kepada narasumber masuk dulu. Ya nanti kalau narasumber sudah muncul di layar, baru yang lain masuk ya. Tolong ditahan dulu yang mau masuk ya, sebentar. Oke Pak Yusuf, pertanyaan saya sudah dijawab. Saya bisa skip saja Pak Yusuf. Oh ya, baik Pak Cabe, oke. Oke, silakan kasih karunia, silakan dilanjutkan. Ya, saya ulangi lagi. Jadi begini Pak Umar ya, memang berbeda dalam kekristenan sama Islam atau Muslim ya. Kalau cobaan itu dalam kekristenan itu datangnya dari iblis, setan iblis. Kalau dari Islam itu kan kebanyakan mungkin ya, kebanyakan saya lihat itu cobaan datang dari Tuhan. Nah, itu perbedaannya, ya kan? Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mau anak-anaknya, ya bahkan Tuhan Yesus itu datang untuk orang berdosa. Jadi dia tidak mau anak-anaknya itu dalam kegelapan, dalam kesusahan. Tetapi itu bagi orang yang mau menerima kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita dekat pada Tuhan, bukan berarti itu tidak ada coba terus, kita di tempat terus, ya kan? Nah, hidup kita sekarang ini adalah sebagai pembuktian, ya kan? Untuk membuktikan bahwa fitnahan setan iblis itu tidak benar. Dari awal, dari Adam dan Hawa itu sudah tertulis bahwa setan ini selalu memfitnah Tuhan, bahwa tidak ada yang taat kepada Tuhan kalau kita dikasih cobaan oleh setan, oleh iblis. Nah, Ayub sudah membuktikan itu, ya. Ayub menawarkan diri, dia mau setan menawarkan diri akan memberi cobaan kepada Ayub. Ya, Tuhan persilakan, kan begitu. Tetapi bagaimana Ayub? Ayub tetap bertahan, ya. Nah, hidup kita sekarang inilah membuktikan, mendukung Tuhan membuktikan bahwa tuduhan setan iblis itu tidak benar. Ya, jadi begitu Pak. Jadi memang kita mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi tidak bisa Bapak dalam ajaran Bapak mau bawa ke sini. Tapi kalau Bapak mau menerima sekedar informasi, syukur-syukur Bapak mau terima kebenaran, ya monggo begitu. Begitu Pak Umar. Saya kira begitu dulu. Ya, saya izin menanggapi Pak Yusuf. Halo, moderator. Sebentar Pak Maksi dulu, silakan Pak Maksi, silakan Pak, kasih tanggapan. Iya, baik, terima kasih. Ya, saya mungkin seperti tadi saya mau sampaikan juga sama seperti saudara tadi sampaikan juga begitu. Jadi dalam Kristen itu tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, gitu. Jadi pada saat ibu belum dekat dengan Tuhan Yesus, belum dekatkan diri, dia masih melakukan ritual-ritual dengan dukun-dukun orang pintar, sehingga itu yang melakukan hal seperti ini, gitu. Bukan dari agama Kristen atau bukan dari Tuhan Yesus, gitu. Tuhan Yesus itu mengasihi setiap manusia, tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, seperti itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sama Pak Umar. Jangan berpatokan bahwa kenapa mungkin orang Kristen yang dalam Kristen mungkin mengajarkan untuk membunuh. Tidak. Kristen tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab pun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah mengajarkan untuk kita membunuh. Lebih banyak mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia.
Seperti tadi Pak Umar sampaikan, kalau manusia, kalau artinya kalau pipi kanan ditampar, berikan juga pipi kiri. Itu jiwa kita orang Kristen, bukan diajarkan untuk membunuh. Saya pikir itu saya. Terima kasih. Pak Umar, silakan ditanggapi, silakan. Pak Umar, silakan. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Saya menanggapi sekaligus ya, Pak Kasih Karunia sama kakak siapa nih dari Papua namanya? Paksi. Saya dulu 4 tahun saya di Sorong, kakak. Haleluya. Iya, jadi saya banyak kawan-kawan orang Ayamaru, orang ya banyak di sana. Sampai sekarang masih berhubungan baik. Oke, saya menanggapi ya kakak ya, sama Pak Kasih Karunia. Saya dalam hal ini saya tidak memaksakan pemahaman saya ataupun apa. Saya cuma pengen tanya aja. Tadi dengar kisahnya Ibu Tuti udah masuk lagi nih ya. Dia menceritakan anaknya menjadi korban karena dosa beliau. Saya cuma kaget gitu. Kok bisa nih anak salah apa gitu kan? Ternyata tadi dijelaskan dan dikonfirmasi bahwa dalam kekristenan ada dosa turunan ya istilahnya yang menurut kita berbeda. Jadi menurut kalian itu ada bahwa orang tua yang salah, anak yang mendapat dosanya. Tapi saya mau menanggapi sedikit ke kakak yang dari Papua ini mengenai tidak ada dalam Kristen perintah untuk mengorbankan orang itu ada sebenarnya Pak. Kalau Pak Yusuf tolong bisa menampilkan Injilnya nggak Pak? Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 2. Iya. Kalau bisa. Ini linknya penuh, bisa dibacakan aja Pak Umar. Silakan. Oh kalau iya, ada... maaf. Jadi di sini di Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 2 di sini juga dijelasin sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu menghadap mezbah itu bertanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwa saya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Intinya ya saya cukup kaget lah ternyata ada human sacrifice di dalam kekristenan. Banyak lagi sebenarnya ayat-ayat yang lain mengenai itu. Tapi ini Bu Tuti sudah kembali, bisa menanggapi nggak Pak? Tadi kan saya tanya ke Bu Tuti Pak. Bolehkah beliau menanggapi Pak? Ya. Silakan. Ibu Tuti bisa dengar suaranya? Ya. Bisa Pak. Ya, oke, silakan Ibu Tuti ditanggapi Bu. Yang masalah anak saya meninggal, apa sebabnya anak saya yang kena Pak? Itu karena sudah terjadi dari firman Tuhan. Kapan kita melanggar firman Tuhan, tidak menguduskan diri kita, itu langsung kita kena kutuk langsung Pak. Itu otomatis langsung orang tua yang kena Pak. Karena di Galatia 5 Pak. Saya boleh head to head nggak Pak sama Ibu Tuti? Penting halo. Sorry, ya Pak, sorry. Ya gini Pak Umar, boleh tapi di dalam konteks sesuai dengan topik ya. Jadi tidak melebar kemana-mana. Saya cuma berbicara mengenai itu aja, mengenai kesaksian beliau. Ini Pak, di Ulangan 28 Pak, itu berkat dan kutuk. Ya, saya bacakan kutuk Pak ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan engkau tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, dan terkutuklah adonanmu, dan terkutuklah buah kandunganmu. Bapak dengar, buah kandungan termasuk saya Pak. Allah yang sudah mengutuk saya langsung. Karena kita melanggar firman Tuhan. Kalau kau tidak mendengarkan suara firman Tuhan, pada hari ini engkau terkutuk, karena itu haknya Tuhan Pak. Ya. Izin jawab boleh? Ya, halo. Moderator. Ya, silakan dijawab, silakan ditanggapi. Oke. Batasannya sampai anak usia berapa Bu terkena dosa orang itu? Pak,
Di hadapan Tuhan tidak ada terkenal, tidak ada limit usianya, Pak. Yang penting Maksud kita saya melanggar begini. firman Tuhan. Iya. Maksud saya, misalkan anak itu usia udah 20 tahun, udah nikah, udah jadi orang tua juga, apakah tetap kena dosa? Tetap kena, Pak. Semua apa yang kita melanggar pasti kena, Pak. Kapan kita melanggar firman Tuhan, pasti akan kena. Karena kita jangan permainkan gitu. firman Tuhan, suara Allah. Ya. Karena Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Surga itu mahal. Berarti kasihnya juga itu ya Bu ya, apa namanya? Keras juga ya Bu ya? Maksudnya keras ya? Allah itu maha kasih, tetapi dia bijak. Ya. Saya kira itu benar-benar kasih ditampar kiri, kasih kanan. Oh iya. Oke, boleh. Kalau kita ditampar kiri, boleh menanggapi sedikit. Ya. Oke, silakan Pak KC. Silakan Pak KC, silakan. Iya, kalau saya dulu waktu di Islam, ini ya, dengerin. Kalau urusan dosa dengan Tuhan itu terserah Nabi. Yang penting mendoakan kepada Nabi. Karena Allah saja bersolawat kepada Nabi. Nah kalau di Islam memang Allah diatur oleh manusia, oleh kita. Maunya begini nih, saya nggak suka sama Ici, ceraikan. Nah itu beda dengan di kekristenan. Nggak suka sama istri, perbaiki. Ini keluar konteks gitu. Ini. Nggak apa-apa, yang penting kedengaran publik. Karena ini pertanyaan Anda ini memang mencari-cari. Anda sudah nggak bisa menyalahkan Ibu Tuti, tapi Anda terus diselidiki gitu yang nggak penting. Jadi begini aja lah. Yang penting begini. Dengerin dulu. Ya sengaja biar Anda kaget karena Anda ini mau ngatur-ngatur manusia dengan agama Islam, dengan agama Anda. Ini orang yang diatur aturan Tuhan, bukan diatur oleh agama. Jadi dengerin. Ini saya nggak nyebut agama Anda apapun. ini, saya tahu tujuannya. Anda ini mau mencari, bukan mencari kebenaran. Buktinya, saya sedang ngomong nggak dengerin. Harusnya dengerin dulu arahnya kemana nih pembicara. Ya karena Muhammad Kaca ini sudah haji, sudah maksudnya supaya Anda ngerti, begitu ya, supaya Anda ngerti. Jadi jangan dianggap Ibu Tuti tidak paham. Ya kalau Anda mau di sini mencari kebenaran, coba dengarkan, hargai orang lain, jangan dipotong dulu. Kemana arahnya saya bicara, baru Anda nanti tanggapi. Jadi punya etika sedikit. Silakan, tapi tolong kan juga ada santun, terus jangan keluar konteks gitu. Ya saya santun ini, cuma kan saya menunjukkan kepada publik, ini kan publik nih, menunjukkan ke publik, kalau di dalam Islam, saya kan cerita diri saya kesaksian saya, waktu saya Islam, kan saya begitu bicaranya. Itu bukan nanti Anda bikin channel sendiri. Anda mendengarkan. Ada nanti edisi sendiri. Dengarkan dulu. Muhammad Kace Murtad. Anda dengarkan dulu. Saya menyampaikan kenapa saya pindah dari Islam. Karena di dalam Islam tidak ada keselamatan. Tidak ada harapan. Lewat mana? Nabinya saja tidak masuk surga. Buktikan ayatnya kalau memang Nabi Muhammad itu masuk surga. Tidak usah ngejeng-ngejeng sini. Kita bisa japri, itu keluar konteks. Ini bahas yang sesuai konteks aja. Tolong moderator diluruskan. Ini masih giliran sebentar ya. Masih giliran saya sebentar ya. Saya tanggapi sebentar ya. Sebentar ya. Tolong saya jelaskan dulu ya. Saya pikir apa yang dijelaskan Pak KC tadi itu masih batasan konteks ya. Artinya ini seperti pemahaman yang dimiliki Pak Umar seolah-olah bahwa Tuhan itu bisa sesuai dengan keinginan manusia. Makanya Pak KC menjelaskan gitu Pak, bahwa di dalam kekristenan itu adalah sesuatu yang berbeda, di mana kita harus patuh penuh kepada firman Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Jadi apa yang tertulis di dalam firman, ya kita harus alami, kita harus jalani di dalam hidup ini, gitu Pak. Iya Pak, saya nggak bicara atas nama Islam, saya bicara atas nama kemanusiaan. Saya nggak membawa-bawa gace, nggak membawa-bawa yang lain. Saya tanya kemanusiaan. Ini anak manusia, nggak salah apa-apa. Kena dosa ibunya ada seperti itu, dia jawab sama Ibu Tuti ada.
dikutuklah tadi segala macam. Udah itu aja, saya cuma mau mengkonfirmasi itu. Saya nggak cari-cari kesalahan lain. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran, orang yang berbuat dosa orang tuanya itu berdampak kepada anaknya. Nah, yang melakukan pembunuhan itu bukan Tuhan, ya. Ini yang Pak Umar harus tahu. Di dalam kekristenan Tuhan Yesus tidak pernah membunuh. Yang membunuh itu adalah iblis. Makanya di dalam kekristenan ditegaskan jangan memberi kesempatan kepada iblis, jangan memberi celah. Karena iblis ini sangat jahat. Ya, dia menghancurkan kehidupan manusia. Jadi itu beda pemahaman dengan keyakinannya Pak Umar. Kalau di dalam kekristenan yang melakukan kejahatan. Sekali lagi Pak Yusuf, saya nggak membawa atas nama keyakinan saya. Ini saya baca ini kemanusiaan. Interupsi 1 menit Pak Yusuf. Ya. Interupsi 1 menit. Ya, oke, silakan. Oke, kita dengar dulu dari Api. Silakan. Terima kasih waktunya Pak Yusuf. Ya, ini silakan, kalau sudah misinterpretasi tidak ketemu. Ini acara kesaksian. Saya sapa Ibu dulu. Ibu, Shalom. Iya, Pak. Shalom, Terima kasih. Pak. Ya, gini Bu, dengan tulusnya panjenengan sangat hebat Bu. Panjenengan berusaha mentaati setiap peraturan dan adat istiadat sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Tetapi semua yang dahulu panjenengan junjung tinggi, sekarang sudah panjenengan buang Bu, supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Sang Kristus Yesus saja. Semua yang kemarin-kemarin itu tidak panjenengan pandang lagi, Bu. Bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang panjenengan peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus. Terima kasih Anda telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah, Bu. Betul? Supaya Anda dapat memiliki Kristus serta menjadi satu dengan Dia. Luar biasa. Panjenengan kualitas, Bu. Nah, tentang gini, Bu. Next-nya 1 menit lagi. Tentang paradigma Bapak, siapa Umar ya? Pak Umar. Saya memahami 2 langkah ke depan bangunan berpikir Anda. Yang saya mau tegaskan segini, Pak. Paradigma Quran dan Alkitab berbeda. Kita nggak ketemu. Di dalam Al-Quran, Allah menciptakan iblis. Di dalam kekristenan tidak, Pak. Jadi ini sudah nanti kacau nih. Tentang free will apa itu dalam sekali nih, Pak. Ini tidak bisa kita bahas. Kita harus kembali ke konteks kesaksian Ibu. Kita boleh bertanya, kita tidak boleh membuat statement. Kalimat Bapak mengatakan berarti ya. Kalimat berarti itu sudah Bapak menyimpulkan. Kalimat berarti. Terima kasih, sedikit filosofi Pak. Gusti berkahi. Monggo Pak Yusuf. Oke. Oke Pak. Sekarang Pak Santandri. Silakan Pak Santandri, Pak. Silakan. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Salam kemenangan. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya tanya langsung kepada narasumber Bu Tuti. Nah, di judul saya perhatikan Tuhan Yesus mendatangi Ibu sampai 3 tahun ya. Jadi artinya butuh waktu 3 tahun baru Ibu terima Yesus dalam hidup Ibu ya. Betul Bu Tuti? Iya. Iya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa mesti butuh waktu begitu lama? Sampai didatangi sampai 3 tahun loh. Saya termasuk murtadin juga, cuma bukan dari Muslim ya. Saya murtadinnya dari Konghucu, dari Buddha gitu. Sampai saat ini saya belum punya pengalaman seperti yang Bu Tuti alami. Jadi didatangin Yesus gitu ya, dalam mimpi atau dalam penglihatan ataupun dalam bentuk cahaya terang begitu. Nah, jadi mestinya kan nggak mesti sampai 3 tahun Bu. Ya, jadi mungkin dalam hitungan hari atau hitungan minggu ya,
mestinya ibu sudah bisa terima Yesus. Tapi kenapa mesti sampai 3 tahun? Ada kira-kira apa yang menghambat? Ya, apakah mungkin kepercayaan sebelum itu yang ibu pegang teguh, ya, sehingga itu yang jadi apa? Membuat ibu agak susah untuk lepasin yang sebelumnya, sehingga butuh waktu 3 tahun untuk buka hati, terima Yesus dalam hidup ibu. Silakan Bu, terima kasih. Oke, makasih. Salam Pak. Itu masalah 3 tahun Tuhan Yesus datang pada saya, itu bukan maunya saya Pak, ya. Dan saya masih setia kepada Allah saya Pak. Dan pada waktu selama 3 tahun itu dia datang, bukan kemauan saya. Yesus datang pada sampai selama 3 tahun, ya, bukan kemauan saya, itu kemauan Tuhan, itu daulat Tuhan, ya. Dan mengapa sampai saya belum mau mengaku dia Yesus? Karena kan saya katakan, katanya kau Allahnya orang Kristen, Allah yang hidup. Saya tidak mau datang kau dalam bentuk slide seperti layar tancap. Kalau kau memang betul-betul datang sebagai Allah yang hidup dan nyata secara utuh, baru saya menjadi Kristen yang setia. Dan pada tahun 97, dia datang pada saya dengan suaranya yang lantang dan nyaring. Karena dia berikan saya hikmat yang pertama, Pak. Pada waktu kakak saya meninggal, dia memakai permadani. Pada saat itu saya berada bersama dengan teman-teman Nasrani. Pada saat kakak saya, dia datang di depan saya mau menginjakkan kaki saya untuk bertemu kakak saya, suara itu datang, bukan di situ tempatmu anak manusia. 3 kali dia berkata gitu dan langit itu hampir terasa terbelah Pak. Jadi kenapa roh saya langsung secara otomatis Pak, saya langsung tahu bahwa itu Yesus yang memanggil saya. Pada saat itulah roh saya langsung mau mengaku dia Yesus Tuhan. Karena pada saat lambang permadani kakak saya, dia katakan bukan di situ tempatmu anakku. Karena lambang permadani kakak saya itu adalah Muslim Pak. Jadi situ saya langsung mengaku Yesus Allahku yang hidup, dan saya langsung minta dibaptiskan. Dan setelah dia datang yang kedua kalinya, karena saya minta secara nyata dan utuh, dia genapi janjinya apa yang saya minta kepadanya. Dia datang pada tanggal 11 bulan 12 tahun 97, dia datang secara utuh dan nyata. Jangankan bukan saya Pak yang melihat, mama saya langsung berkomunikasi langsung dengan Yesus Tuhanku yang hidup. Itu komunikasi langsung. Begitu besar dahsyatnya Yesus datang menyelamatkan orang-orang yang belum kenal kebenaran Pak. Amin Pak. Ya, jadi berarti apa yang Ibu Tuti, ya maksud keputusan Ibu Tuti percaya Yesus, terima Yesus dalam hidupnya, boleh katakan mungkin tadi ada pertanyaan Pak Cabe gitu ya, seolah-olah itu Ibu itu bohong-bohongan. Jadi dari apa yang Ibu cerita ini membuktikan bahwa itu tidak bohong Bu ya, betul ya? Wah, saya bersumpah ini malam Pak, demi nama Yesus Allahku yang hidup, saya tidak akan mau membohongi Allahku yang hidup, karena Allahku yang hidup yang selamatkan saya. Tidak ada untungnya mau membohongi Pak, karena saya melihat nyata Allah Yesus yang hidup, yang datang menyelamatkan saya. Mantap. Ya, jadi saya bisa diyakinkan dari sisi ini ya. Tadi saya pikir kok mesti sampai 3 tahun gitu ya. Ini ibaratnya kalau istilah orang kok bodohnya berlipat-lipat kali ganda gitu loh. Ya kan? Yesus sudah nyatakan dengan panjang sabar menanti, menuntun, menunggu, tapi butuh waktu 3 tahun. Tapi ya luar biasa ya, karena memang di Yohanes pasal 15 ayat 16 ya, bukan kita yang memilih dia, tapi dialah yang memilih kita. Jadi dia memilih Ibu Tuti. Nah, karena dia memilih Ibu Tuti, mau kabur kemanapun ya Ibu Tuti tetap Tuhan Yesus panjang sabar, sehingga akhirnya Tuti bisa buka hati ya, mengaku dosa, izinkan dia masuk dalam hati Ibu Tuti ya, jadikan dia sebagai Tuhan dan penguasa dalam hidup Tuti, sehingga Bu Tuti bisa mengalami hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, hidup yang berkemenangan. Begitu ya Bu Tuti ya? Amin. Iya. Amin ya. Luar biasa Bu Tuti ya. Saya sangat diberkati oleh kesaksian Ibu Tuti, dan saya berharap ya
yang di live chat ataupun yang nonton video ini sungguh ya boleh terinspirasi dengan kesaksian Ibu. Ya mungkin ada juga yang sampai detik ini masih ragu ya. Nah, Bu Tuti sudah membuktikan ya, bahwa 3 tahun itu bukan waktu yang singkat ya sebagai pergumulan ya untuk ambil keputusan, karena ini adalah persoalan hidup dan mati ya. Betul ya Pak Yusuf? Betul Pak, betul. Ya. Mungkin selanjutnya saya minta Pak Yusuf tambahkan sedikit tentang hidup dan mati ini ya. Dari saya cukup. Terima kasih Bu Tuti, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Nanti di bagian belakang nanti saya akan tambahkan. Ini kita kasih kesempatan dulu kepada Sinner. Sinner silakan. Sinner, selamat malam. Halo, Sinner. selamat malam. Malam, silakan Pak. Ya, salam bijak semua. Ya, salam bijak. Ya, kepada Ibu, terima kasih Ibu atas kesaksiannya yang luar biasa tentunya. Bagaimana kesaksian ini mengguncang para pendengar dan penonton. Sehingga bisa sebagian ada orang yang menerima dan sebagian ada yang menolaknya. Karena betapa dahsyatnya nama Yesus itu. Jadi kalaupun ada yang menolak itu, bukankah Ibu sudah mengetahuinya bahwa nama yang Ibu sembah, yang Ibu agungkan itu, nama yang berkuasa di dalam kesaksian Ibu itu, memang akan dibenci di dalam dunia ini. Jadi kalau ada penolakan itu wajar ya Bu? Iya Pak, amin. Ya. Dan saya terima kasih dalam kesaksian ini khususnya ada penekanan bagaimana kehidupan seorang Kristiani yang semestinya. Dalam artinya bahwa Ibu memberikan ketegasan bahwa seorang Kristiani atau di dalam kekristenan sesungguhnya itu kita hiduplah di dalam kekudusan, yang dalam arti dihiduplah di dalam roh. Amin. Bahwa bukan lagi mengutamakan kedagingan ini. Kedagingan ini tinggal hanya nomor 2, mengikuti saja. Tapi yang diutamakan ada kehidupan roh di dalam kita menuju pada kekekalan yang abadi nanti. Ibu menunjukkan dalam kesaksian ini, itu sangat luar biasa. Karena banyak orang Kristen, ya memang banyak orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan. Tapi, ya bukan saya menghakimi, tapi memang pada kenyataannya masih banyak yang menomorsatukan kehidupan kedagingannya dibandingkan kehidupan rohnya sendiri. Karena seperti kesaksian Ibu mengatakan, bahwa bagaimana Ibu melihat di sana ada orang-orang yang bahkan dalam kategori imannya itu sudah tingkatnya tinggi, namun berada di tempat yang tidak tepat, yang tidak seharusnya. Dan dalam kehidupan Ibu sendiri pun, Ibu memberikan memberikan contoh bahwa bagaimana kita harus hidup di dalam roh itu, bahwa Ibu digembleng untuk meninggalkan segala kedagingan itu. Sehingga Ibu mengalami apa yang dipertanyakan oleh Pak Umar tadi. Sampai-sampai bagaimana bisa di dalam kekristenan itu. Ini terkesan demikian. Bahwa Tuhan itu maha jahat. Anak yang tak berdosa. Karena dosa orang ibunya. Kemudian dia, mengambil. Tapi semua itu, kita sebagai manusia biasa keterbatasan untuk mencapai pemahaman apa maksud Tuhan di balik semua itu. Haleluya. Namun, apabila kita melihat dari firman Tuhan itu sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti tadi dalam ulangan, itu sudah jelas bahwa di situ ada kutuk dan berkat. Dan kutuk kandungan ini sudah bisa menjelaskan dan menjawab ataupun memberikan informasi kepada Bapak Umar. Namun, jika Pak Umar tidak bisa menerima itu, ya itu hak Pak Umar. Tapi kekristenan seperti itulah. Dan yang batasannya di dalam
sampai usia berapa itu Pak? Dalam sepengetahuan saya sebagai seorang Kristen, walaupun yang Kristennya mungkin ya boleh dibilang pendosa berat, tapi saya belum menemukan yang namanya ada batasan umur anak sampai umur berapa, terus kemudian ibarat kata dosa dia ditanggung oleh orang tuanya ataupun bagaimana. Karena konsep seperti itu manusia tidak bisa terselami, Pak. Manusia hanya bisa menerka-nerka, sama seperti Pak Umar, menggunakan akal pikiran, akal budi, dan beserta ilmu pengetahuan yang kita miliki, kemudian kita mencoba mengukur kesemuanya itu. Seperti kata Pak Umar, bahwa saya hanya berlandaskan pada kemanusiaan. Kok bisa ya? Kasih itu begitu ya? Tapi justru kalau Pak Umar katakan berdasarkan kemanusiaan, Pak Umar bertabrakan dengan pertanyaan Pak Umar sendiri. Karena dengan kemanusiaan itu, saya kira sangatlah berlandaskan pada kekristenan. Kasihilah musuhmu. Seperti Pak Umar contohkan, kok bisa ya, bisa kasih tampar pipi kiri terus kasih lagi pipi kanan. Bagaimana bisa kemanusiaan dipraktekkan kalau orang tidak melakukan itu? Tapi janganlah mengukur dari cara pandang manusia yang terbatas. Betul. Karena itu tidak akan mampu. Pak Umar tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Tapi dalam kekristenan seperti itulah. Bahwa jawaban dari Ibu di dalam firman itu sudah cukup jelas. Ada kutuk. Persoalan itu kutuk karena dosa sang orang tua atau bagaimana, itu semua ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu manusia tidak bisa menyelaminya. Tapi kalau mau secara firman saja, secara mentah-mentah seperti itu, ya itu juga sudah menjawab sebenarnya kepada Pak Umar. Saya kira Pak Umar bisa menginikan sedikit, mencoba menelaah ulang, karena Pak Umar agak terkesan dengan seperti kata Bapak tadi sebelumnya, Pak siapa tadi yang mengatakan kalau Bapak sudah membuat statement dengan kata berarti, jadi di sini terkesan kekristenan itu berbohong dengan pernyataan kasihnya. Seperti itu. Jadi mohonlah sekiranya Pak Umar boleh menelaah kembali kata-katanya, begitu loh. Sehingga ya seperti Pak Umar bilang, kita mau berdiskusi di sini sehingga bisa kita dapatkan manfaat untuk dari hasil percakapan kita ini, interaksi kita. Terima kasih Pak Yusuf. Amin. Oke, sekarang kita ke Casmiati. Ibu Mia, selamat malam Ibu Mia. Kita ini, interaksi kita. Amin. Ibu Mia. Halo. Ibu Mia, bisa dengar? Casmiati? Jangan di-mute suaranya. Tombol suaranya diaktifkan, jangan di-mute. Halo. Ibu Mia, bisa dengar? Iya, sebentar, Pak. Ya, ya. Sebentar. Sebentar, Pak. Wui. Ya, Ibu Mia bisa dengar? Halo? Mute terus. Ke mix-nya, Pak. Hah? Kenapa? Oh, oke. Oke, mix-nya nggak bisa dibuka. Oke. Oke, Pak. Ke Pak moderator ya. Ya. Begini, Pak. Semakin hari semakin kesaksian ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus betul-betul ada, betul-betul Tuhan ya Pak ya. Haleluya. Amin, amin. Tidak ada Allah-Allah lain yang memanggil manusia untuk mengenal Dia. Amin. Tetapi melalui kesaksian ini kita semua melihat bahwa
Tuhan Yesus itu betul-betul nyata, betul-betul Tuhan. Yes. Sampai orang yang seperti Bu Tuti ya, yang begitu dari umur 16 tadi saya mengikuti ya, dari umur 16 pun dipanggil sampai begitu mengeraskan hati, sampai akhirnya pun menerima dia sebagai Tuhan, dan itu sungguh luar biasa. Iya. Itu aja Bu ya. Halo, suara saya kedengeran? Ya, silakan diteruskan silakan. Halo. Ya. Ya. Pak, boleh saya menanggapi tadi kata Bu Tuti ya tentang kutuk ya, Pak ya? Ya. Iya, Bu Tuti ya bicara tentang kutuk itu dalam perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir memang benar ada kutuk, ada berkat, karena semua orang melakukan hukum Taurat. Jadi setiap orang yang tidak taat melakukan hukum Taurat itu kena kutuk. Tetapi sesudah Yesus lahir, kutuk itu sudah tidak ada. Semua sudah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau mengenai anak ibu yang meninggal itu bukan karena kutuk, itu semua karena iblis itu pendakwah. Jadi kita ini sudah dibenarkan di dalam Kristus ketika kita masih hidup di dalam keinginan kita sendiri, di dalam dosa. Iblis itu akan mendakwah kita. Dia datang kepada Tuhan mendakwa segala dosa-dosa kita dan menuntut apa yang ada pada kita. Makanya kenapa banyak orang Kristen sudah lama masih punya sakit penyakit, masih belum di segala kutuk itu sebetulnya bukan kutuk hukum Taurat, karena di dalam ada di dalam Roma 3 ya ayat 20 ya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita menerima seperti kata ada ayat mengatakan barang siapa kukasihi dia akan kuhajar. Jadi kalau kita dianggap anak oleh Bapa, kita pasti kena hajarannya gitu loh. Jadi kadang Bapa itu mengizinkan iblis menjamah kita karena kita sudah berbuat dosa. Jadi bukan karena kutuk itu tidak ada, sudah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tentang ini tadi Pak Cabe, tentang siapa tadi, Pak Umar ya. Pak Umar mengatakan bahwa dosa orang tua turun ke anaknya itu juga tidak benar. Seperti yang saya katakan, itu semua perbuatan iblis. Dan juga tentang Pak Cabe, perbuatan di dalam iman, kita bukan seperti dalam agama Islam, kalau kita melakukan banyak amal, banyak ini baru bisa mendapat surga. Seperti yang tadi saya katakan di dalam Roma 3:20, bukan orang yang melakukan hukum Taurat. Jadi bukan orang yang melakukan aturan-aturan agama itu akan masuk surga. Yakobus mengatakan, hai manusia dan mereka hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi untuk masuk surga juga bukan karena sekedar percaya. Mungkin kalau para pendeta mengatakan itu orang jahat di sebelah Kristus, dia percaya saja kok masuk surga. Itu karena ketika dia percaya, dia bertobat, dia langsung mati. Jadi dia tidak punya waktu lagi untuk berdosa lagi, tidak punya waktu untuk dibaptis. Sebab itu dia diselamatkan. Tapi selama kita di dunia, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan iman. Apa itu iman? Iman itu bukan melakukan seperti tuntutan hukum Taurat, harus melakukan ini dan itu. Perbuatan iman dengan Taurat itu tidak sama. Contohnya Rahab. Mengapa Rahab melakukan menyembunyikan pengintai? Karena dia sudah melihat, wah, Allahnya orang Israel bisa membelah laut. Dia punya iman, wah, Allahnya orang Israel itu bekerja untuk umatnya,
membinasakan bangsa-bangsa. Dia punya iman bahwa dia bisa selamat ketika dia menyembunyikan pengintai-pengintai itu. Itulah perbuatan iman. Seperti juga Abraham, dia sudah istrinya mandul dan Allah sudah berjanji akan memberikan. Bisa dengar saya, Ibu Mia? Ya, Ibu Mia bisa dengar saya? Halo. Ya Tuhan bilang sembelih anakmu. Halo. Waduh, nggak bisa dengar itu. Halo. Ya, oke, terputus. Ya. Oke, kita ke ini dulu, ke Pak Umar dulu. Silakan Pak Umar. Oh, saya lagi dah. Pak Umar. Saya, silakan. Ya udahlah. Saya terima kasih sekali ini terutama ke Sinner nih. Sinner siapa namanya? Beliau sangat logis, rasional, santun ya. Penjelasannya juga enak diterima. Terus saya terus terang saya dengar penjelasan Bu Kasmiati kok beda sama Bu Tuti, jadi bingung. Oke lah, tapi apapun itu saya terima kasih Pak Yusuf kesempatannya. Closing statement saya jadi lebih tahu tentang konsep kemanusiaan dalam kekristenan, bagaimana itu. Terima kasih banyak kawan-kawan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.